Era baru pemulihan ekonomi telah tiba seiring dengan makin tertanganinya pandemi COVID-19 di tanah air. Meski pemulihan ekonomi dihadang normalisasi kebijakan moneter global, namun ekonomi Indonesia diramal akan kembali tumbuh lebih dari 5% di tahun ini. Lalu akankah pulihnya perekonomian ini juga diikuti oleh pertumbuhan di pasar keuangan kita dan sektor apa saja yang bakal menjadi motor pertumbuhan dan cuan bagi para pelaku pasar keuangan? Kami akan mengulasnya secara lengkap dalam Capital Market Outlook yang mengusung tema Dulang Laba Saat Pandemi Reda. Dan acara ini akan dibuka dengan keynote speech dari Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 2 Otoritas Jasa Keuangan Yunita Lindasari dan juga akan dilanjutkan dengan paparan dari Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas Mino dan Chief Investment Officer PT Sinarmas Asset Management Genta Wira Anjalu serta diskusi panel dengan kedua panelis tersebut. Lalu kemudian Vice President Investor Relation PT Telkom Indonesia Andi Setiawan. Ya, dan selanjutnya tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung saja simak keynote speech dari Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 2 Otoritas Jasa Keuangan Yunita Lindasari. Halo, selamat pagi Ibu Yunita, kami persilakan pastinya untuk menyampaikan keynote speech-nya. Selamat pagi, Mbak Monika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para narasumber pagi ini, ada Pak Genta, Pak Mino, dan Pak Andi Setiawan. Para Bapak Ibu hadirin semua, atau para pemirsa pada acara pagi ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir dan berkumpul secara virtual di acara pagi hari ini untuk bersama-sama mengikuti dialog yang diselenggarakan oleh CNBC dengan topik Capital Market Outlook 2022. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada CNBC yang menginisiasi dialog ini. Dan tentunya secara tidak langsung juga turut berkontribusi dalam melaksanakan edukasi dan meningkatkan literasi di pasar modal Indonesia. Sebelum berbicara lebih lanjut mengenai topik yang akan kita diskusikan bersama pagi hari ini, yaitu Capital Market Outlook 2022, izinkan saya terlebih dahulu memberikan sedikit update mengenai perkembangan kinerja pasar modal Indonesia saat ini. Kinerja pasar modal Indonesia dari tahun 2021 sampai dengan saat ini masih menunjukkan tren yang cukup positif. Hal ini terlihat dari perkembangan pasar modal kita hingga 11 Februari 2022, izin cut-off-nya 11 Februari 2022 supaya bisa di-compare dengan data yang lain. Di mana indeks harga saham gabungan kita sudah berada pada posisi 6.815,48 poin atau naik sebesar 3,43% secara year to date. Sementara itu, nilai market capitalization juga telah meningkat menjadi 8.587 triliun rupiah atau naik sebesar 3,9%. Hingga 11 Februari ini, OJK juga telah mengeluarkan surat pernyataan efektif atas pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum untuk 12 emisi dengan total nilai hasil penawaran umum mencapai 7,26 triliun rupiah. Dari 12 aktivitas penghimpunan dana tersebut, 6 diantaranya merupakan emiten baru dan menjadi listed company di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, dari sisi industri pengelolaan investasi, pada periode yang sama tercatat total NAB reksadana mencapai sebesar 579,71 triliun rupiah atau meningkat sebesar 0,22%. Dengan jumlah produk reksadana sebanyak 2.201. Sementara nilai aset under management juga mengalami peningkatan sebesar 0,2% secara YTD dari sebelumnya per 31 Desember 2021 sebesar 849,23 triliun rupiah menjadi sebesar 850,89 triliun rupiah. Kemudian dari aset obligasi yang tercermin dalam Indonesia Composite Bond Index atau ICBI
juga mengalami peningkatan. Pertanggal 11 Februari 2022, ICBI tercatat sebesar 333,5 atau meningkat sebesar 0,21% secara YTD. Dari sisi demand, kami juga mencatat pertumbuhan investor yang terus meningkat secara signifikan. Sampai dengan 31 Januari 2022 kemarin, jumlah SID sudah menembus ke angka 7,86 juta atau naik sebesar 5% YTD. Menariknya lagi, jumlah investor tersebut didominasi oleh kalangan millennials atau pada usia di bawah 30 tahun sebesar 60,3%. Selanjutnya, perlu kami informasikan kepada Bapak dan Ibu semua, dalam rangka memberikan dukungan bagi pelaku UMKM guna mengakses permodalan melalui pasar modal secara cepat dan murah, pada tahun 2020 kemarin, OJK telah menerbitkan POJK nomor 57 tahun 2020 tentang penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi sebagai pengganti dari POJK nomor 37 tahun 2018 tentang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi atau equity crowdfunding. Jadi yang tadinya equity crowdfunding diperluas menjadi securities crowdfunding dengan memasukkan unsur surat hutang di dalamnya. Pasca diterbitkannya POJK nomor 57 tahun 2020, kami mencatat sampai dengan 11 Februari 2022, SCF ini telah dimanfaatkan oleh 205 penerbit atau pelaku UMKM untuk mendapatkan permodalan dari 7 penyelenggara atau penyedia platform SCF yang sudah berizin dari OJK, dengan total investor SCF mencapai 99.422 investor. Adapun total dana yang berhasil dihimpun dalam SCF ini mencapai sebesar 444,71 miliar rupiah. Berbagai indikator pasar yang bergerak cukup positif tersebut, khususnya perkembangan investor di pasar modal Indonesia saat ini, cukup memberikan optimisme atas perkembangan pasar modal selanjutnya di tahun 2022. Bapak Ibu semua yang berbahagia, ada beberapa hal yang perlu kita cermati dalam melihat outlook perkembangan pasar modal di tahun 2022. Di antaranya, kita perlu melihat benchmark perkembangan pasar modal Indonesia di tahun 2021 yang lalu. Meskipun pertumbuhan ekonomi memang tidak mutlak akan selalu linear dengan pertumbuhan pasar modal, namun berkaca dari kondisi sepanjang tahun 2021 yang masih dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19, hal ini setidaknya memberikan gambaran mengenai bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat sejalan dengan pertumbuhan pasar modal di tahun 2022. Berdasarkan laporan Global Economic Prospect dari Bank Dunia yang dirilis pada tanggal 11 Januari 2022 kemarin, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 5,2% pada tahun 2002. Dana Moneter Internasional IMF juga memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 berada di angka 5,6%. Sementara itu, dalam siaran pers rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 15-16 Desember 2021, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi domestik pada tahun 2022 berkisar antara 4,7 sampai dengan 5,5%. Sedangkan Kementerian Keuangan dalam rapat paripurna DPR RI pembahasan RUU mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun anggaran 2022 menyampaikan pertumbuhan ekonomi domestik tahun 2022 berkisar antara 5 sampai dengan 5,5% bergantung pada penanganan COVID-19. Sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun berbagai lembaga internasional, OJK masih optimis bahwa sepanjang tahun 2022, kinerja pasar modal masih akan mencatatkan pertumbuhan yang positif, baik dari sisi supply maupun demand. Dengan rasa optimisme tersebut, OJK menargetkan pada tahun 2022 akan ada penghimpunan dana dari pasar modal sebanyak 115 triliun rupiah, yang terdiri dari penghimpunan dana melalui IPO saham sebesar 10 triliun rupiah, melalui right issue sebanyak 25 triliun rupiah, serta melalui penerbitan efek bersifat
hutang atau sukuk korporasi sebanyak 80 triliun rupiah. Target ini juga didukung dengan informasi dari Bursa Efek Indonesia yang menginformasikan bahwa BEI telah memetakan 51 perusahaan startup satu yaitu dari 51 itu ya, satu perusahaan startup berstatus dekakorn dan 50 perusahaan startup berstatus unicorn dan centaurs. Dari 51 perusahaan startup tersebut, 17 perusahaan diantaranya telah bertemu dengan Bursa Efek Indonesia terkait rencana IPO-nya di Indonesia. Saat ini di dalam pipeline OJK sudah atau sedang kami telaah untuk memberikan pernyataan efektif terhadap 71 penawaran umum dengan total emisi diperkirakan sebesar 34,3 triliun rupiah. Dan tentu saja jumlah ini akan terus meningkat seiring dengan berjalanan waktu. Itu yang kita harapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, di tengah perkembangan investor retail yang cukup pesat, khususnya di kalangan milenial, selain menjadi hal yang menggembirakan, juga membawa konsekuensi lain, yaitu diantaranya adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk terus melakukan edukasi kepada semua lapisan masyarakat, agar mereka senantiasa memahami dan berhati-hati dalam mengambil keputusan investasinya. Terlebih lagi, akhir-akhir ini semakin marak para influencer, pom-pom saham, dan investasi bodong yang mengaku-ngaku telah berizin dari OJK, yang terus mengajak dan membujuk para investor untuk berinvestasi di produk tertentu. Untuk itu, kami berpesan kepada semua masyarakat bahwa sebelum berinvestasi di pasar modal, kami mohon untuk pelajari dahulu dan pahami terlebih dahulu. Kita semua harus waspada terhadap investasi bodong atau ilegal, dan juga jangan mudah terbujuk rayuan atau janji-janji untuk mendapatkan imbal hasil yang tidak masuk akal. Karena dalam dunia investasi berlaku hukum high risk, high return. Selain itu, ada baiknya atau kami sarankan untuk menggunakan sumber dana di luar dana untuk kebutuhan pokok maupun dana cadangan. Dan jangan menggunakan pinjaman, apalagi pinjaman online ilegal untuk bertransaksi di pasar modal. Dalam rangka melindungi kepentingan investor dan juga untuk meningkatkan kepercayaan investor pasar modal, OJK juga terus berupaya mengambil kebijakan yang baik bersifat preventif maupun represif. Di antaranya adalah yang pertama, kami terus melakukan berbagai upaya edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari investasi ilegal dan penawaran imbal hasil fixed return yang tidak masuk akal. Kedua, mendorong Bursa Efek agar terus mengembangkan notasi khusus bagi perusahaan tercatat dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada investor tentang kondisi dari perusahaan tercatat sebelum para investor melakukan transaksi atas saham perusahaan tersebut di pasar sekunder. Ketiga, OJK sudah menerbitkan POJK nomor 65 tahun 2020 dan juga surat edaran nomor 17 tahun 2021 tentang pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor di bidang pasar modal atau dikenal dengan disgorgement dan disgorgement fund. Peraturan ini diharapkan dapat memulihkan hak-hak investor yang dirugikan akibat adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal melalui upaya pengembalian sejumlah keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum atau yang biasa kita kenal dengan istilah restorative justice atau remedial action. Yang keempat, OJK juga sudah menerbitkan keputusan nomor 69 tahun 2020 terkait penetapan batas paling tinggi pembayaran ganti rugi untuk setiap pemodal dan setiap kustodian dengan menggunakan dana perlindungan pemodal, di mana batas maksimal ganti rugi pemodal sebesar 200 juta rupiah per pemodal dan batas maksimal ganti rugi per kustodian ditetapkan 100 miliar rupiah per kustodian. Kelima, OJK sudah menerbitkan juga POJK nomor 23 tahun 2021 tentang tindak lanjut pengawasan di pasar modal sebagai salah satu dasar kewenangan untuk melakukan tindakan supervisory action
kepada para pelaku industri pasar modal dengan tujuan untuk memastikan para pelaku industri pasar modal Indonesia senantiasa mematuhi dan mentaati ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan demi terciptanya pasar modal yang teratur, wajar, efisien, dan melindungi kepentingan investor dan masyarakat. Keenam, melakukan penguatan kewenangan pengawasan dan penegakan hukum melalui penerbitan POJK nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal yang menjadi payung hukum bagi OJK untuk menggunakan kewenangannya untuk mengajukan kepailitan, kemudian memerintahkan pihak tertentu melakukan buyback saham perusahaan terbuka, melarang pihak tertentu untuk menjadi pengendali, untuk menjadi direksi, dewan komisaris, serta peningkatan besaran sanksi denda yang bertujuan agar mendorong pelaku industri pasar modal Indonesia mematuhi peraturan perundang-undangan sekaligus memberikan efek jera bagi pelanggar. Di tahun 2022, kebijakan pengaturan dan pengawasan yang dilakukan OJK juga masih harus peka terhadap isu penanganan pandemi serta pemulihan ekonomi nasional. Namun demikian, OJK tetap akan berupaya untuk meningkatkan pendalaman pasar dengan menyusun beberapa regulasi dan kebijakan yang berfokus kepada perlindungan dan peningkatan kepercayaan investor dengan penerapan ranking dan rating reksadana serta manajer investasi, peningkatan transparansi dalam pembentukan harga pada penawaran umum, dan memperluas basis investor di pasar modal Indonesia melalui e-IPO dan obligasi, serta pengembangan sistem e-Rupo dan e-Rupuk, dan pengembangan New IBAE. Peningkatan jumlah supply dengan penyederhanaan peraturan tentang tata cara pendaftaran dan dalam rangka penawaran umum, serta pembentukan papan New Economy bagi perusahaan yang memenuhi kriteria New Economy. Kemudian yang ketiga, pengembangan produk atau skema pengelolaan investasi alternatif dan sekuritisasi yang diharapkan dapat meningkatkan supply dan pendalaman pasar keuangan. Keempat, penguatan tindakan pengawasan dengan penyusunan kajian dan peraturan mengenai pengendalian emiten dan perusahaan publik, serta penguatan daya saing manajer investasi melalui penguatan di sisi regulasi perizinan, kemudian perilaku, fungsi, serta manajemen risiko MI. Kelima, dukungan OJK kepada pemerintah dalam rangka menyongsong Road to G20 Indonesia 2022. Dengan adanya berbagai kebijakan tersebut, kami berharap investor pasar modal di Indonesia akan semakin terlindungi dan merasa aman serta nyaman dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Bapak Ibu semua yang berbahagia, akhir kata sekali lagi atas nama OJK kami mengucapkan terima kasih kepada CNBC dan seluruh pihak yang telah membantu proses dan kegiatan edukasi serta sosialisasi pasar modal Indonesia kepada seluruh masyarakat. Semoga kegiatan dialog pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat sebagaimana yang kita harapkan bersama. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada. Baik, terima kasih sekali kami ucapkan kepada Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 2 Otoritas Jasa Keuangan Yunita Lindasari untuk sambutan dan juga pastinya insights yang tentunya sangat dinantikan sekali oleh para pelaku pasar. Salam sehat dan juga pastinya salam sukses selalu untuk Anda.